hasil dari UTK. Ini berlangsung dari tanggal 4 sampai 8 kemarin di Hotel Asia Malang. Ini kewajiban saya bukan untuk menghubungi atau apa, tetapi ini adalah tugas mandat dan BBGP untuk menyampaikan hasil diklatnya. Kebetulan saya jurusan ini baru sekarang adalah jurus advokasi moderasi konten dan komunikasi KP. Ada 3 jurus yang kedua itu adalah SIDIA, itu untuk guru. Yang ketiga itu pembelajaran berbasis AMS, itu untuk gurunya. Nah, untuk kepala sekolah, kalau Bapak Faisal mungkin sudah mulai juga ya. Tetapi Bapak Faisal waktu itu masih guru, ya kan? Ya guru. Nah, yang ini baru program pertama untuk kepala sekolah. Kemarin yang lulus di Kabupaten Sumeneb itu ada 5. 2 kepala sekolah SD, 1 kepala sekolah SLB, dan 2 guru SMA. Advokasi moderasi konten. Kita simak dulu. Merdeka selalu siap, kita yang terdepan, wujudkan generasi Pancasila. BPJP Jawa Timur, ayo medan perubahan, bergerak untuk kita Indonesia. BPJP Jawa Timur, ayo medan perubahan, bergerak untuk kita Indonesia. Bapak itu sudah datang loh bawa karyawan. Kita sudah ada kerjasama Pak. Apa kerjasamanya? Silakan Pak sekolah. Loh, perkara mau jawab semua video berada dengan kepala sekolah yang sedang marah kepada suatu area parkir di jalan NKM tersebut. Dengan fakta dari video itu yang diduga adalah orang yang melakukan perekaman. Berdasarkan video yang beredar tersebut, pihak sekolah berkata, wakil kepala sekolah bagian kurikulum sang bapak mengatakan bahwa pihaknya tidak ada melakukan kuis sepeser pun. Begitu juga anggapan yang disebutkan. Pihaknya juga menjelaskan bahwa kerjasama yang dibuat sekolah agar bisa memantau dan menertibkan parkiran siswa dan ada tanda tangan MOU-nya. Dia juga menjelaskan hal itu dibuat agar memantau kedisiplinan para siswa. Berikut video viral cekcok kepala sekolah dengan warga. Ada masalah, kemarin juga Bapak itu sudah datang loh bawa karyawan. Kerjasama bagaimana tuh? Kerjasama bagaimana? Kita sudah ada kerjasama Pak. Apa kerjasamanya? Loh, sekarang mau jawab bagaimana Merdeka selalu siap, kita yang terdepan, wujudkan generasi Pancasila. BPJP Jawa Timur, ayo medan perubahan. Nah, setelah kita melihat video cekcok tadi, mari kita bersama-sama telaah. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama. Siapakah yang berperan sebagai komunikator dalam video tersebut? Panas. Yang kedua, apakah komunikator dalam video tersebut menggunakan komunikasi yang baik? Belum, tidak baik. Bagaimana nada, bahasa tubuh atau cara penyampaian pesan mempengaruhi respon audiens? Ya, nadanya tidak sopan begitu ya, bahasa tubuhnya juga. Ya. Karena sampai teriak-teriak. Ya. Berikutnya, apakah ada bagian dari video tersebut yang berpotensi menimbulkan kontroversi atau salah paham? Ya, banyak ya. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya pendekatan yang lebih netral dilakukan? Berkolaborasi dengan pihak
baik, kemudian mungkin ada duduk bersama ya, kemudian membicarakan yang harusnya dibicarakan dengan secara pelan, dengan bahasa tubuh yang baik, gitu ya. Nah, dari ini semua dapat kita simpulkan apa itu advokomuter. Advokomuter itu adalah advokasi, moderasi, konten, dan komunikasi terampil. Advokasi sendiri itu adalah kebijakan yang dialami sebagai aksi kolektif yang terencana. Sementara moderasi konten itu adalah proses yang dilakukan individu untuk mengawasi, menilai dari beberapa komunikasi atau konten-konten yang ada. Itu advokasi dan moderasi konten. Berikutnya, komunikasi terampil. Komunikasi terampil itu adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi dengan jelas menggunakan bahasa lisan, tertulis, dan nonverbal. Di dalam komunikasi terampil ini ada 4 gagasan besar, yaitu komunikasi yang diperluas, multimodal, kemudian memberikan bukti pendukung, desain atau audiens tertentu yang akan nanti saya jelaskan berikutnya. Praktik dalam pembelajaran dan program bisa digunakan. Komunikasi terampil ini atau komuter ini bisa dilakukan dalam praktek dan pembelajaran dan program. Yang keempat, komuter ini menggunakan 4 kriteria rubrik. Ada rubrik penilaian nanti. Terus yang kelima, ada pohon keputusan. Nah, gagasan besar, kembali kepada gagasan besar, komunikasi yang diperluas. Contohnya, kalau kita memiliki program atau kita menjelaskan kepada guru, kita kepala sekolah menjelaskan kepada guru apa sih komunikasi yang diperluas, berarti di dalam program itu anak-anak itu tidak hanya merangkai satu kata, tetapi sudah mampu merangkai sebuah kalimat, bahkan bisa mengubah-ubah parafrase. Parafrase. Kemudian multimodal. Multimodal itu adalah bagian komunikasi yang menggunakan lebih dari satu media. Bisa menggunakan web atau bisa menggunakan YouTube. Nah, yang berikutnya adalah memberikan bukti pendukung. Ada pendukungnya, ada buktinya. Nah, seperti itu. Kemudian didesain atau di audiens, pada audiens tertentu. Bisa menggunakan misalkan audiens tertentu. Siapa yang akan kita hadapi? Mungkin anak-anak itu bisa melihat atau kasihkan yang melihat. Seperti di pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu ya. Yang berikutnya, ini adalah rubrik dan pohon keputusan. S itu siswa, P itu adalah program. Kalau kita tujukan program itu sudah berjalan untuk siswa, maka siswa itu yang bernilai 1 itu tidak diharuskan menghasilkan komunikasi komunikasi luas dan komunikasi multimodal. Itu dapat dapat nilai 1. Nomor 2 dan berikutnya sampai 4. Sampai 4 itu nanti diharuskan menghasilkan komunikasi luas, multimodal, bukti pendukung, dan audiens tertentu. Sudah lengkap, sempurna. Nah, pohon keputusan itu sama seperti itu, cuma bentuknya diringkas menjadi pohon keputusan. Nanti ada tidak semua dapat 1, iya tidak dapat 2, iya tidak iya dapat 3, iya semua itu mendapatkan nilai 4. Sampai di sini dulu. Udah ya? Saya lanjut. Nah, di dalam advokomuter ini cara mengkomunikasikan itu ada landasan hukumnya. Harus memiliki payung hukum atau kebijakan-kebijakan. Nah, ini contohnya. Ini adalah hanya sebagai contoh saja. Misalkan nomor 14 tentang guru dan dosen. Nah, itu dicantumkan nanti. Berarti kita membuat program itu harus ada landasan hukumnya. Berikutnya, nah ini adalah program yang baru saya rintis di sekolah. Ini program baru karena saya kepala sekolah baru. Saya baru merintis program ini setelah saya ikut
Diklat Merdeka. Itu pun dadakan. Saya nggak tahu. Padahal saya ini ikut-ikutan saja. Saya berpikir advokomuter itu apa sih? Nah, seketika itu saya juga langsung buat program. Padahal di PGF-nya itu ada soal seperti ini. Program apakah yang sudah Ibu lakukan bisa lulus? Kemudian ketika Bapak Ibu merangkai sebuah program, kalau di advokomuter itu disarankan menggunakan alur STAR. Apa itu alur STAR? Nanti akan saya jelaskan. Apa itu propensi? Propensi itu adalah program pesan positif. Adalah sebuah program untuk memperbaiki sikap atau emosional murid. Dan ini sudah ada landasannya, yaitu UU RI nomor 20 tahun 2003. Apa itu alur STAR? Alur STAR itu adalah S situasi, T tantangan, A aksi, dan L itu adalah refleksi. Next, situasi. Kenapa harus propensi? Karena program ini dilatar belakangi oleh banyaknya murid yang saat ini mengalami tekanan psikologis di sekolah, seperti kecemasan mungkin, kemudian minimnya bersopan santun, mengajak masih bapak kawin kan, menjadi anak sabi ya anak-anak mau bodoh kuruna kak berkak mau tobung sabung kan tak kerjanya mana kuruna. Alkena sampai hampir menyentuh. Padahal waktu dulu saya masih sekolah ada guru jarak 1 meter itu sudah takut sudah sampai minta. Nah sekarang itu tidak ada minta, bahkan sampai lari-lari seperti biasa. Nah itu kemudian tidak semangat dalam pembelajaran. Kenapa harus ini? Saya pikirnya seperti itu. Kemudian tantangan, apa saja tantangannya dari provinsi ini? Kurangnya pemahaman dan kesadaran guru serta teknik tenaga pendidikan. Kemudian keterbatasan waktu dan kurikulum yang padat. Kemudian yang ketiga, perbedaan latar belakang dan nilai di lingkungan keluarga. Yang berikutnya, tantangan konsistensi penerapan pengukuran yang dampaknya sangat sulit, kurangnya dukungan dari sekolah, variasi dan beragamnya respon siswa. Aksinya, bagaimana aksinya? Langkahnya itu saya sudah kemarin sebelum Vida Bakti itu ada Amung Vida. Amung Vida itu adalah penerapan di sekolah. Saya mengadakan pelatihan di kompleks saya. Kemudian saya bilang langkahnya itu harus terintegrasi dalam kurikulum. Artinya setiap pembelajaran itu harus menyiratkan yang namanya program provinsi itu. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam aksi ini adalah guru, tenaga pendidikan, murid, dan wali murid tentunya. Karena ini nanti berhubungan dengan sikap. Kemudian strateginya bagaimana? Strateginya itu edukasi dan pemahaman, pendekatan tematik, penguatan dan metode partisipasif, serta evaluasi secara berkala. Kemudian bagaimana prosesnya? Penyusunan dan perencanaan program tema bulanan. Program ini Bapak Ibu saya lakukan setiap 1 bulan 2 kali, yaitu hari Sabtu, dengan tema yang berbeda-beda setiap waktunya per bulan atau bahkan per 2 bulan. Kemudian bagaimana dengan rancangan komunikasinya? Siswa berinteraksi langsung. Yang kedua, orang tua dihubungi melalui Merdeka belajar, pendekar. kemudian Kemajuan pendidikan, bulatkanlah tekad, satukanlah visi, ekspresikan hasil. bagaimana rancangan komunikasinya? Siswa berinteraksi langsung, kemudian orang tua itu berkomunikasi di paguyuban dengan wali kelas lewat WA. Kemudian kepala sekolah berperan sebagai pengawas utama. Kemudian atau sebagai penghubung dengan pihak luar seperti komite dan otoritas pendidikan. Kemudian refleksi dan dampak. Program ini efektif karena siswa terlibat dalam lingkungan positif, menunjukkan perkembangan perilaku, kepercayaan diri, dan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Respon positif juga dapat dari
orang tua, guru yang melihat motivasi dan perilaku baik murid. Faktor keberhasilan program ini meliputi komitmen dan konsistensi guru, dukungan dari pihak sekolah dan orang tua, serta penyesuaian kegiatan dengan kebutuhan siswa. Saya jelaskan dulu, Propensi ini adalah program pesan positif yang seperti ini. Jadi anak-anak itu langkah pertama yang sudah saya lakukan 2 kali dalam 2 kali pertemuan ini. Yang pertama, untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu diajari mendesain sebuah poster untuk menulis pesan positif. Nah ini awal pertama dulu, diajari sama guru, dikumpulkan karena murid kami 220 jumlahnya dari kelas 4 dari kelas 4 sampai kelas 6 itu dikumpulkan. Nah, dikumpulkan, kemudian diajari bagaimana mendesain Canva menggunakan email belajar ID masing-masing. Nah, ini hasilnya, alhamdulillah. Anak-anak itu kalau suruh pegang HP kan senengnya minta ampun. Nah, ini hasilnya. Mereka sudah alhamdulillah. Nah, bagaimana pesannya itu sampai lalu dibimbing. Cuman provinsi ini belum berlevel 4 karena baru saja di launching. Mungkin kalau dikatakan di rubrik penilaian, mungkin ini masih dapat 1 karena belum dikomunikasi secara luas. Belum. Anak-anak hanya yang saja, kemudian menuliskan buanglah sampah pada tempatnya. Ini untuk kelas ini. Untuk kelas 1 ini adalah kelas 3. Kelas 3 tentang pertemanan dan persahabatan. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau dibahas atau mau didiskusikan? Ya, boleh. Sudah ya. Dilema etika itu. Merdeka, bergerak, merdeka belajar. Merdeka, pelopor kemajuan Untuk yang ini sudah masuk ke kebijakan baru saja kita jadi saya belum tahu komunikasi luasnya itu bagaimana, kemudian multimodalnya itu nanti bagaimana. Nah itu nanti perlu diberikan ya nggak ada. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, ini nanti kalau kepala sekolah merancang kegiatan, mungkin ada lagi yang perlu dikomunikasikan. Sudah cukup? Nah ini ya, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Semoga presentasi ini menjadi langkah awal menuju pencapaian yang lebih baik. Amin. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau saya menyampaikannya tidak begitu jelas menurut Ibu atau gimana, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya bukan mesin fotokopi. Tidak bisa menyampaikan secara sempurna. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.